Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 semangat pagi. Kita masih pada apres semuanya, walaupun udah memasuki siang hari di jam rawan, tapi kalian tetap bersemangat. Bapak sangat mengapresiasi hal ini ya. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mata pelajaran Sejarah Indonesia ya. Tapi sebelum itu kita akan mulai pembelajaran dulu dengan berdoa. Nah, silakan siapa KM? Ya, silakan pimpin berdoa dulu ya. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan apresiasi kehadiran terlebih dahulu ya untuk hari ini. Tanggal 14. Oke ya, kelas 11 MIPA. Nah, seperti biasa, Ahmad Raihan ada. Oke. Alicia, Alvandra, Rajka, Sakit. oh ya ada ya. Oke, sakit ya. Kapan memberi kabarnya? Tadi ke AM ya. Tapi kalau di kelas kasih kabar nggak? Oke. Lalu Reisha, Yunda, dan hanya Raka yang tidak hadir. Ya, kita doakan Raka cepat sembuh ya dari sakitnya. Ya, itu sakit apa? Sakit. Sakit hati. Ya. Nah, ada yang masih ingat nggak di pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai apa? Tentang Latar belakang Sumpah Pemuda. Ya, biar lebih bernuansa ya kepemudaannya. Sebelum itu kita akan bernyanyi bersama-sama. Bapak harap semuanya berdiri, dimohon berdiri dan nanti bernyanyi bersama-sama. Oke? Mulai berdiri dulu, kemudian silakan periksa kerapihan dulu. Oh, silakan di baju pakaiannya, kanan kirinya ada sampah. Kalau ada sampah, tinggal diambil dan dibuang. Gak ada ya? Oke, clear ya? Pemudi pemuda Indonesia, mengayuh musisi untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mulai menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Iya, oke. Ya. Nah, tadi itu lagu berjudul apakah lagu itu mencerminkan kalian atau tidak sih? Iya. Alasannya apa? Karena mungkin emang usia kita tuh remaja, jadi mungkin disebutnya pemuda gitu. Iya, nah jadi lagu tadi itu mencerminkan tentang semangat yang ditujukan kepada para pemuda dan pemudi ya. Nah, ada yang masih ingat nggak materi di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengenai latar belakang Sumpah Pemuda. Ya, latar belakang Sumpah Pemuda. Oke, ada lagi pendapat lain? Kongres sudah Pemuda kedua. Ya. Pertama, sebelum mulai pembelajaran, kita akan bahas dulu mengenai kompetensi dasarnya, yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Kemudian menyajikan langkah-langkah dan penerapan dari nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Kita akan lanjutkan ke dalam tujuan pembelajaran. Coba
dari 6 tujuan ini ada yang bisa membacakan tujuan? Silakan, siapa? Vivi. Coba Vivi bacakan dengan lantang ya. Dapat mengidentifikasi latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda setelah menyimak tayangan video dan gambar dalam slide PowerPoint sedikitnya 90%. Terus yang kedua, peserta didik dapat Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk media gambar atau grafis secara visual, sedikitnya 90%. Iya. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah bayangan ya tujuan pembelajarannya. Nanti kalian bisa simak terlebih dahulu tayangan video. Setelah kalian mendapatkan gambaran dari video tadi, nanti Bapak akan minta pendapatnya sekaligus nanti dilanjutkan dengan tayangan gambar melalui slide PowerPoint. Jadi tolong disimak dengan baik ya. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingnya persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Ada yang bisa berpendapat nggak tentang tayangan tadi? Silakan. Ya. Siapa? Yunda. Yunda. Gimana Yunda? Silakan. Kapan Sumpah Pemuda lahir dan di mana tempatnya, tanggalnya, dan siapa Siapa pencetusnya? Siapa katanya pencetusnya? yang Mau Yamin, mau aja gitu. Muhammad Yamin ya yang mencetuskan gagasan tersebut sebagai Sumpah Pemuda. Oke, tepuk tangan dulu buat tayangan slide ya dalam PowerPoint. Nah, silakan amati gambar berikut ini ya. Oke. Gambar apa ini? Iya. Ada yang bisa membacakan quotes atau kutipan dari Soekarno? Iya. Siapa? Resia. Silakan Resia. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan memecahkan dunia. Akan memecahkan dunia. Iya, kita udah tuh buat Resia. Apa Pak Resia untuk memahami nggak maksud dari quotes ini itu apa sih kutipan ini? Atau barangkali teman yang lainnya ada yang bisa berpendapat? Iya, silakan. Ya, jadi mungkin menurut Bapak Haji Cik Soekarno itu para pemuda itu sangat kuat, jadi hanya diberi 10 pemuda, saya akan memuncakkan dunia. Nah, ya tepuk tangan dulu, Pak. Apa yang bisa kita ambil dari quote Soekarno ini? Peranan pemuda itu sangat penting. Bagi apa? Bagi kehidupan di dunia. Ya. Berikutnya. Ya. Nah, ada yang bisa berpendapat? Gitu. Ya, silakan. Dinda. Kalau dari gambarnya kan banyak orang, terus ya, itu kayak atap gedung DPR, jadi kayaknya Demo apa? demonstrasi Ya, yang dilakukan oleh pemuda. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, selanjutnya berdasarkan tayangan video tadi, berdasarkan tayangan gambar tadi ya, muncullah suatu pertanyaan. Bagaimana permasalahan yang muncul dari para pemuda jika dikaitkan dengan nilai-nilai karakter budaya bangsa pada saat ini? Ada yang bisa berpendapat? Ya, K-popers Pak, Gimana? yang munculnya budaya Korea ke Indonesia. Ratu. Nah, menurut Ratu, permasalahan yang muncul itu masuknya budaya asing ke Indonesia. Contohnya budaya. Jadi karakter budaya yang kita tuh mulai terlalu mengikuti Korea terus gitu. Terlalu mengikuti Korea karena karakter budaya kita itu semakin terkikis ya. Jelas karena adanya budaya asing. Tepuk tangan dulu buat berpendapat. Ya,
Shirley dulu kayaknya ya. Shirley bukan? Iya. So, silakan. Ya mungkin pendapat saya ya gimana caranya agar ya permasalahan itu tidak terjadi itu bisa kayak mungkin anak-anak pemuda-pemudi itu dikasih pelajaran gitu ya dari sekolahnya atau dari mana cara untuk mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia mungkin Mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu. Kalian nggak bisa ya menganalisis itu mengidentifikasi bagaimana sih permasalahan yang muncul ya jika dikaitkan dengan nilai karakter budaya gitu yang menimpa para pemuda pada masa saat ini ya. Nah, berikutnya kita akan membentuk suatu kelompok ya. Nah, kelompoknya kita akan bagi ke dalam 5 kelompok ya. Nah, nantinya di dalam setelah kelompok itu dibagi akan diberikan pertanyaan di dalam LKPD yang akan terjatuh dalam LKPD. Selanjutnya nanti kalian dipersilakan dengan berdiskusi dan dimulai dengan langkah grouping. Apa itu grouping? Membuat suatu grup ya, kelompok. Dilanjutkan dalam tahap planning. Apa itu planning? Perencanaannya mencari sumber. Kemudian nanti mulailah berdiskusi selama 20 menit ya, sesuai dengan petunjuk di LKPD. Nah, untuk pembagian kelompoknya ya, kita terbagi sesuai dengan urutan absen ya. Dan kita akan bagi ke dalam 5 kelompok dan satu kelompoknya beranggotakan 6 orang. 1 sampai 6, 7 sampai dan seterusnya. Kelompok 1 posisinya di sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5 ya. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul dulu dengan kelompoknya ya. Setelah kalian berkumpul dengan kelompoknya ya, sudah ya berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang kalian buat kertas karton untuk identitas nama kelompok masing-masing. Sudah kan ya? Nah, silakan sekarang dimunculkan di dalam mejanya, ya di atas mejanya. Silakan disimpan. Selanjutnya, ketua kelompoknya silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Nanti petunjuk pengerjaan ada di dalam LKPD. Ketua kelompok 5. Iya. Selanjutnya, silakan kalian untuk berdiskusi ya dengan teman kelompoknya dan tuliskan hasil diskusinya sesuai dengan petunjuk yang tertera di dalam LKPD tersebut. Oke? Nah, waktu diskusinya berapa lama? 20 menit dari sekarang ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, kalian mulai mengajukan tangan ya. Silakan. Terkait diskusinya, ya silakan. Herlambang ya. Oke, gimana Herlambang? Mau nanya Pak, apakah ini udah sesuai dengan petunjuk yang Bapak berikan kerjainnya? Ya, oke. Untuk langkah kegiatan belajar 1 di sini di LKPD-nya kan ada petunjuknya ya, udah jelas. Nah, tuliskan jawabannya dengan jelas di tempat yang disediakan. Ini udah. Ini hasil analisis kelompoknya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Dari materi yang diambil atau dari materi? Ya, isi di mind map-nya materi dari sini yang kalian ambil. Itu kalian mencari video. Nah, video itu berisikan masalah. Masalah itu penjelasan detailnya di sini, ya. Nah, secara singkatnya dibuat di dalam mind map untuk peta pikirannya. Jika dari LKPD. Berapa? Lagi yang lainnya atau sudah mengerjakan silakan. Oke, ini udah bagus. Nah, ini kan namanya peta konsep ya. Ini dipersingkat aja. Ini dipersingkat, inti masalahnya, begitupun solusi dan kaitannya.
silakan kalian untuk dilakukan finishing ya. Nanti Bapak akan instruksikan apabila waktu sudah habis bagaimana teknis presentasi dari kalian ya. Bapak akan jelaskan tentang teknis presentasinya seperti apa. Ada yang masih ingat ya, kita menggunakan metode apa tadi yang tercantum di dua pelajaran? Group investigation ya. Jadi dari hasil diskusi kalian harus mempresentasikan hasil investigasinya ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Setelah kegiatan diskusi selesai, tiap kelompok mulai memasuki tahapan presenting. Tadi di awal ada apa aja? Organizing, ya kan? Mengorganisasikan, membentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok dilanjut dengan planning. Ya, nah sekarang investigation, kemudian sekarang presenting. Ya, nah sekarang kita akan lakukan presentasinya. Ya, dari kelompok lain diharapkan melakukan pengamatan, evaluasi atau penilaian, klarifikasi dan juga yang wajib mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Yang kelompok dipersilakan membagi anggotanya. Nanti siapa aja yang menjadi moderator, penyaji, dan penulis. Ya. Kemudian tiap kelompok bergantian presentasi selama 8 menit. 8 menit itu termasuk dengan tanya jawab. Kemudian seluruh peserta didik diharapkan berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan kelompoknya secara bergiliran, gitu ya. Jadi nanti peserta didik lain dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, urutan tampilnya atau presentasinya kita akan mulai dari mana? Dari kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempersiapkan anggotanya guna tampil di depan. Nanti harus ada yang jadi moderator, penyaji, dan penulis. Ya. Kita mulai penampilan pertama dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan. Diamukimo yang disebut dipicu oleh kabar bohong, membuka fakta bahwa belum ada wadah penyelesaian perselisihan antar suku di Papua. Setelah kita tahu kasus bagaimana kronologi kasus dari bentrok antar suku di Yaukimo, Papua, kami akan menerangkan solusi dari kami tentang dari kasus bentrok antar suku di Yaukimo. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Fatimah. Kenapa bisa jadi perpecahan antar suku, padahal sudah ada ikrar dari Sumpah Pemuda? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, konflik itu terjadi atas sebab atau faktor-faktor antara lainnya, yaitu primordialisme, kesenjangan ekonomi, dan perbedaan agama atau keyakinan. Kenapa kami mengambil nilai ini? Karena dalam kesadaran juga manual. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya masih ada rasisme di sini, apa kira-kira efeknya gitu ke masyarakat kita tuh apa? Kira-kira apa? Akan melawan lagi. Karena dalam kesadaran juga mengerti akan perbedaan, di mana perbedaan ini harus diterima oleh satu sama lain agar mencapai persatuan. Walaupun dari berbagai suku, agama, dan ras dan latar belakang yang berbeda, namun hal ini tidak akan menyurutkan semangat para pemuda bangsa Indonesia untuk tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama. Dengan menerima dan menghargai perbedaan, para pemuda dapat menjunjung nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama, yaitu merdeka. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya ya. Ya, berikutnya persiapkan kelompok 3, dipersilakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan investigasi kelompok mengenai fenomena Korean Wave yang juga kami tuangkan ke dalam mindmap. Gelombang Korea adalah sebuah istilah yang merujuk pada tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di seluruh dunia.
Dalam Iskrar Sumpah Pemuda terdapat makna suatu tanah, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Hal tersebut mengenai wujud dari adanya rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Baik, terima kasih lengkap. Ini cukup segitu penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Baik, silakan Zeli. Nah, jadi kan kayak pasti ya pengurus itu pasti ada dampak positifnya. Nah, jadi menurut kalian itu bagaimana sih solusinya biar hipokres itu tuh tidak terjerumus ke arus negatif gitu dari budaya kota itu? Intinya kita boleh minta kebudayaan bangsa lain, tetapi kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita sendiri. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuna Pramesti Diskalestari sebagai moderator dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dan investigasi kelompok kami mengenai tawuran. Selanjutnya, kami akan menyampaikan solusi menurut kami yang akan disampaikan oleh Ridwan Bayu Subadra. Solusinya adalah selalu mengingat bahwa kita merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, sehingga dapat menumbuhkan rasa persatuan dan pendalaman nilai moral sosial sehingga tidak menyebabkan tawuran. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Apa sih dampak terburuk yang bisa dihasilkan saat ada tawuran, Pak? Makasih. Silakan, Jiru. Jadi dampak yang terburuk itu dari tawuran itu bisa sampai menyebabkan korban jiwa gitu ya, akan yang menyebabkan korban jiwa. Sama dengan ini tema yang kita bawa yang permasalahannya juga tawuran antar kelompok di masyarakat itu juga menyebabkan satu orang yang terbunuh di situ. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi kelompok kami. Sangat menyenangkan telah berdiskusi dengan kalian semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atas hal yang disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5 untuk mempersiapkan di depan ya. Berikan dulu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dan investigasi kelompok kami yang mengenai masalah gotong royong dalam masa kini. Jadi kaitannya, Sumpah Pemuda merupakan satu tekad para pemuda untuk terus melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui semangat gotong royong, para pemuda dengan latar belakang yang berbeda mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh juga. Oke, dia bertanya ya. Gimana sih cara menumbuhkan rasa gotong royong, apalagi ada banyak pemuda gitu yang susah untuk diajak gotong royong. Menurut kalian bagaimana? Kenapa sih di Indonesia tuh walaupun emang negara kesatuan, tapi kadang yang gotong royong tuh gini nggak banyak, jadi masih ada yang acuh-acuh. Oke, pertanyaannya akan dijawab oleh Ratu. Masyarakat agar mau bergotong royong itu yaitu harus pertama itu memberi penjelasan kepada masyarakat dulu tentang pentingnya itu gotong royong. Seperti yang kita tahu, manusia itu adalah makhluk sosial yang itu fungsinya
membutuhkan satu sama lain. Dan suatu pekerjaan bila dikerjakan sama-sama akan cepat selesai. Nah, untuk pertanyaan Yuda dan Alia sendiri itu tuh berkaitan gitu ya. Jadi kenapa sih masyarakat itu masih susah untuk bergotong royong? Nah, pertama itu yang sudah Ratu jelaskan, kita itu harus memberikan penjelasan atau pemahaman kepada masyarakat agar seluruh masyarakat itu mau bergotong royong dan memberikan pemahaman yang berupa kayak manusia itu makhluk sosial loh gitu, membutuhkan satu sama lain dan pekerjaan itu akan cepat selesai jika dikerjakan bersama-sama. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan. Jadi untuk solusi yang lainnya itu selain memberikan pengarahan harus memiliki sikap menghilangkan rasa malas pada diri kita sendiri, sehingga kita memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan kegiatan pembelajaran tadi, ya, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan, ya, dari apa yang sudah kalian peroleh dan kalian alami dari pengalaman belajar tadi? Silakan ajukan tangannya yang bisa menarik kesimpulan. Ya, siapa? Muhammad Alias. Muhammad Alias, silakan. Berikan dulu tepuk tangan kedua. Saya dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa menarik nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu bukan hanya dari teksnya bukan. Jadi nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu ada banyak, salah satunya yaitu ada cinta bangsa dan tanah air, semangat gotong royong, mengutamakan kepentingan bangsa, dan juga yang tadi jelasin tuh banyaknya menerima keberagaman. Nah, menurut saya apabila setiap pemuda-pemudi di Indonesia itu menanamkan nilai tersebut, maka pastinya juga ikrar dari Sumpah Pemuda itu bakal terlaksana gitu Pak. Yang mengakibatkan pemuda-pemudi Indonesia itu dapat mencapai tujuan bersama ataupun cita-cita bangsa Indonesia yaitu merdeka. Berikan dulu. Ada yang mau berpendapat lagi nggak? Iya, silakan. Siapa? Yunda. Iya, silakan Yunda. Dari yang udah kita tahu dari diskusi-diskusi tadi, presentasi tadi, kalau nilai satu sama nilai yang lain itu saling berkaitan gitu kan, nilai menghargai keberagaman sama nilai persatuan itu punya kaitannya, sehingga kalau satu nilai tidak terlaksana atau terlanggar, maka nilai lainnya juga akan ikut terlanggar gitu karena punya keterkaitan itu. Untuk memperkuat materi pembelajaran kalian, ya, dalam pertemuan hari ini akan menampilkan suatu tautan, ya, sebuah tautan yang bisa kalian ketik tautannya, ya. Nah, dari browser kalian di dalam HP. Nah, silakan kalian ketik dulu mengenai apa tautan tersebut, yaitu mengenai tur virtual atau pameran virtual Museum Sumpah Pemuda. Silakan diketik dulu. Atau kalian juga bisa melakukan scan terhadap barcode ini, ya. Untuk penguatan materi, kalian di rumah nanti boleh mengunjungi secara virtual Museum Sumpah Pemuda dan jangan lupa mengisi buku tamu terlebih dahulu. Nanti ada di sana petunjuknya, ya. Sekarang kita akan lakukan refleksi pembelajaran. Dalam refleksi ini kalian akan Bapak bagikan kertas sticky notes. Kemudian kalian tuliskan di dalam kertasnya mengenai pendapat tersebut, ya, refleksi yang kalian peroleh dalam pembelajaran hari ini. Kemudian hasilnya kalian tempel di dalam karton ini itu, ya, terjatuh di dalam dinding. Oke, paham ya? Oke, Bapak akan bagikan kertasnya, ya. Udah semuanya? Ada yang belum?
kalian peroleh dari pembelajaran tadi itu, nah itulah yang kalian tulis di dalam refleksi tadi. Intinya dari pembelajaran sejarah mengenai penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda ini, dari tujuannya juga tadi sudah jelas bahwa kalian harus bisa menghargai nilai-nilai dari Sumpah Pemuda, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari nilai tadi itu ada nilai gotong royong, ya, persatuan, toleransi. Nah itulah yang harus bisa kalian terapkan. Silakan menyelesaikan tugas mandiri melalui platform quizzes, ya, dengan mengakses tautan berikut. Ya sudah semuanya. Sebelum diakhiri, ya, nah kita akan tutup dulu dengan berdoa. Sebelum berdoa, silakan bukunya dirapikan dulu di atas meja dan juga boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu, ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, ya, pekan depan kita akan membahas materi yang berbeda tentunya, ya, namun masih berkaitan. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, ya, dan doakan bersama-sama pada teman kita yang sakit. Jangan lupa kita berdoakan, ya. Sebelum dia akhiri, silakan untuk dipimpin dulu berdoa oleh KM. Siapa KM? Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri dari kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.